Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Matondang dengan NPM 10070318094. Saya akan mempresentasikan tentang konstruksi lingkungan Setu Senasar yang berstudi kasus di permukiman Magersari, Keraton Kasepuhan, dan Keraton Kanoman, Cirebon. Penelitian ini dibantu dan dibimbing oleh Ibu Dr. Ina Helena Agustina. Untuk selanjutnya, masuk latar belakang. Yang pertama-tama itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 membahas tentang cagar budaya, dan ini menjelaskan bahwa di setiap negara itu pasti memiliki tanggung jawab dalam melestarikan dalam peninggalan budaya suatu negara itu sendiri, yang dimana termasuk dalam menjaga peninggalan keraton. Pada permukiman Magersari itu sendiri termasuk ke dalam kawasan heritage. Namun, sering berjalannya waktu, banyaknya perubahan yang terjadi pada permukiman Magersari itu sendiri. Yang kedua, permukiman Magersari ini termasuk ke dalam salah satu permukiman yang sudah berdiri sejak lama dan memiliki sejarah bagaimana terbentuknya permukiman Magersari itu sendiri. Permukiman ini itu terbentuk karena adanya keraton yang menjadi pusat kegiatan dari pemerintahan pada saat itu. Selain itu juga, permukiman Magersari ini dibangun oleh Sultan untuk para abdi dalam yang bekerja untuk keraton, untuk memudahkan akses mereka menuju keraton. Untuk selanjutnya, karena penelitian ini menggunakan seorang pemikir filsafat ini bernama Setu Senasar. Nasr sendiri itu merupakan seorang pemikir Muslim yang terlibat dalam pemikiran dan teori yang berkaitan langsung dengan lingkungan. Nasr itu mengungkapkan bahwa zaman modern yang berkembang dengan globalisasi yang terus-menerus merusak alam dan tidak mempertimbangkan bagaimana kehidupan yang berjalan dengan baik dan bagaimana untuk tidak saling merugikan. Untuk selanjutnya, selain berfokus pada kondisi lingkungan permukiman Magersari, karena kawasan permukiman ini itu dekat dan mengelilingi keraton, membuat secara tidak langsung kawasan ini menjadi kawasan pariwisata untuk pengunjung, yang dimana perencanaan pariwisata itu sendiri harus dilakukan secara menyeluruh di segala aspeknya yang berkaitan dengan kawasan pariwisata itu sendiri. Dan yang terakhir, hal ini bertujuan untuk menciptakan destinasi pariwisata yang kompetitif dan berkelanjutan karena kawasan permukiman ini itu sendiri termasuk dalam kawasan heritage yang harus dijaga keberadaannya. Untuk selanjutnya, rumusan tujuan dan metodologi. Untuk rumusan penelitiannya itu, pertanyaan penelitiannya itu bagaimana konstruksi lingkungan Setu Senasar pada permukiman Magersari, Kasepuhan, dan Kanoman, Cirebon. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah mengkonstruksikan lingkungan permukiman Magersari Keraton, Kasepuhan, dan Keraton Kanoman sebagai kawasan heritage. Untuk metodologinya itu, pada penelitian ini itu karena bersifat filosofis, karena menggunakan pemikiran seorang tokoh, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat atau philosophical approach, karena ciri yang paling utama adalah dirumuskan oleh seorang pemikir. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Untuk selanjutnya masuk ke analisis dan pembahasan. Untuk pembahasan dan analisisnya sendiri itu untuk Keraton Kasepuhan, kondisi jalan menuju permukiman itu sendiri itu tergolong sangat mudah dan akses jalannya itu sangat baik sehingga memudahkan pejalan kaki atau kendaraan untuk lewat. Nah, untuk keadaan drainasenya itu tersedia dan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Serta jalan permukiman itu sudah diaspal dan tergolong bersih. Hanya ada sampah-sampah kecil seperti dedaunan. Nah, pada pendekatan teologi Setu Senasar sendiri, masyarakat permukiman Magersari Kasepuhan itu menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang dalam melakukan atau berkegiatan dengan melibatkan Tuhan. Hal ini pula ditunjukkan dengan masyarakat ketika beribadah masih sering memikirkan urusan pribadi. Nah, masyarakat itu masih terlihat kurang paham betapa pentingnya mencintai apa yang kita lakukan dengan cinta dan keikhlasan karena segala sesuatunya merupakan dari Tuhan dan titipan Tuhan. Untuk selanjutnya, Keraton Kanoman sendiri, sama akses menuju Megarsari Kanoman pun tergolong mudah karena banyaknya jalur yang dapat diakses menuju permukiman ini sendiri. Karena jalan menuju permukiman itu dapat dilewati melalui Keraton Kanoman. Jalan yang tersedia di permukiman Megarsari ini juga tidak terlalu lebar, hanya cukup dilewati oleh pejalan kaki atau satu motor hingga dua motor. Untuk pendekatan Seto Senasar sendiri pada permukiman Magersari Kanoman memiliki kecenderungan pada relasi cinta, yang dimana masyarakat itu sudah meyakini dan menerapkan ajaran yang telah Tuhan berikan dengan cara bermasyarakat yang baik.
Selain menerapkan bermasyarakat yang baik juga, masyarakat juga sudah menjaga kebersihan lingkungan permukiman Magersari. Dengan contohnya, mereka menyediakan tempat sampah pribadi di depan rumah atau di setiap jalan permukiman. Untuk selanjutnya masuk ke kesimpulan, itu terdapat 3 poin. Yang pertama, kondisi permukiman Magersari Kasepuhan itu sudah tergolong bersih dan hanya ada sampah dedaunan yang berserakan di jalan. Dan adanya beberapa rumah warga yang sudah dilengkapi dengan tempat sampah pribadi. Untuk permukiman Magersari Kanoman pun sama, yang dimana masyarakatnya itu sudah menyediakan tempat sampah pribadi di depan rumah dan juga pemerintah desa itu sudah menyediakan tempat sampah umum yang dibagi menjadi tempat sampah organik dan organik. Dan penyediaan tempat sampah ini juga disediakan di setiap sudut jalan. Berikut dengan himbauan untuk menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Untuk yang kedua, masyarakat permukiman Magersari Kasepuhan dan Kanoman itu memiliki perilaku yang dan berkeinginan untuk menjaga lingkungan permukiman mereka, karena mereka sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan untuk diri sendiri dan sekitar. Untuk yang terakhir, pada permukiman Magersari Kasepuhan dan Kanoman, kebersihan pada sungai itu belum menjadikan prioritas utama untuk dijaga kebersihannya, yang dimana ketika curah hujan sedang tinggi, maka akan terjadi banjir dan butuh waktu yang sangat lama untuk menunggu air untuk surut. Banyaknya sampah yang dibuang di sekitaran sungai itu membuat kondisi sungai itu sendiri sangat kotor dan berbau tidak sedap. Mungkin sekian dari pemaparan penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.